Halo teman-teman otomotif, jumpa lagi dengan saya Novan Patria. Sekian lama saya tidak mengonten dan akhirnya alhamdulillah saya bisa aktif konten lagi ya karena kesibukan yang lainnya, dan sekarang alhamdulillah bisa menyapa teman-teman subscriber konten YouTube Novan Patria. Dan di sini ceritanya nih, saya mau mengganti tachometer yang tadinya awalnya saya pakai motor yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Untuk link-linknya sebetulnya untuk cara-cara pemasangan tachometer saya udah banyak banget videonya, cara-cara pasangnya, entah itu mobilnya udah pakai CDI atau mungkin masih platina, itu sudah saya bahas semuanya. Mau pakai tachometer Devi yang ada shifternya juga sudah pernah di mobil Kijang Kapsul dan ini tachometer yang pakai motor juga sudah ada, dan ini pakai tachometer Devi tapi yang tanpa shifter, jadi nggak ada shifternya tapi tetap ada shifternya di dalamnya, nanti dilihat aja untuk tampilannya. Dan yang sering tanya, Mas, cara pasangnya bagaimana? Ini saya kasih link-linknya, yang mau cara pasang-pasang tachometernya disesuaikan saja mobilnya itu masih platina atau masih udah CDI. Linknya udah saya terapkan di kolom deskripsinya. Dan alasan saya mau mengganti tachometernya pakai Devi yang tipe BF ini ini tachometernya mirip-mirip dengan film yang saya putar di awal video tadi, yaitu film Inisial D. Itu mobil yang AE86 nya dipasangi tachometer di episode berapa ya, saya lupa. Kalau yang tahu silakan sharing aja di kolom komentar. Itu episodenya itu kalau nggak salah saat lawan Shinji ya. Jadi itu Takumi lawan Shinji, mobilnya sudah di upgrade, mesinnya di swap, kemudian dipasang tachometer yang tembus sampai 13.000 rpm seperti itu. Oke, biar nggak terlalu lama videonya, ini tachometer yang lama yang terpasang di sini yang pakai tachometer motor akan saya lepas dulu. Kemudian ini konektornya saya lepas, dan setelah dilepas nanti saya jelaskan dulu jalur kabel tachometer Devi BF nya ini. Jadi buat yang sering tanya cara pasangnya bagaimana, ya ini setiap video saya pasti yang namanya cara pemasangan selalu saya share. Jadi buat teman-teman budayakan nonton sampai selesai biar nggak sering kamu nanya. Nah, oke, langsung aja dieksekusi. Oke, setelah tachometernya saya bongkar dan saya lepas, nih tachometer yang lama, ini mereknya yang SCT yang dulu pernah saya pasang di mobil, sekarang udah saya pensiunkan. Jadi ini saya lepas dan sekarang digantikan dengan tachometer Devi BF ini. Dan ini diperuntukannya asli buat mobil, bukan kayak kemarin punya motor dipasang di mobil. Jadi ini memang benar-benar untuk mobil. Dan di dalamnya ini yang didapatkan tadi udah saya buka-buka. Yang pertama adalah ini dudukan untuk tachometernya. Kemudian ini tachometernya sendiri. Kemudian ini ada 3 konektor kabel. Kabelnya yang satu panjang banget sampai digulung kayak gini. Kemudian yang satunya ini konektornya depan belakang nggak tahu. Kemudian ada, maaf kameranya goyang-goyang, ini ya ada cover, jadi ini untuk covernya. Kemudian ini kayak semacam topi bro, nih ada topi untuk tachometernya ini ya. Jadi nanti kalau dipasang nanti saya perlihatkan nih ya, jadinya gini kalau dipasang tuh, tapi kalau nggak dipasang juga nggak masalah seperti itu. Oke, kemudian ini ada manual booknya, jadi atau kertas panduannya. Dan jangan salah baca di sini, kita walaupun belinya tachometer tapi di sini disertakan semua panduan untuk pemasangannya, karena Devi untuk kontrol mobil yang Devi ini nggak hanya tachometer, tapi dia mengeluarkan banyak sekali produknya dari Devi, yang namanya voltage gauge atau untuk kontrol aki, kemudian water temperature atau untuk temperatur, oil temperature atau oil pressure, kemudian boost
itu untuk turbo, untuk mobil yang pasang turbo. Kemudian ada fuel pressure, ini itu untuk mobil injeksi. Kemudian fuel ratio gauge atau air atau fuel ratio gauge, saya juga nggak tahu ini apa. Terus tachometer gauge yang saya beli. Kemudian yang terakhir adalah exhaust gas temperatur gauge, kayak gitu. Jadi untuk kontrol udara yang masuk ke exhaust atau knalpot, itu ada alat pengukurnya dari produsen Devi-nya sendiri. Jadi kalau mau baca panduannya, ini dilihat dulu kita belinya apa ya, ini baru disesuaikan. Karena ini saya belinya tachometer, ya ini panduannya yang ini, tachometer gauge. Di sini pakainya bahasa Inggris semua. Kalau yang nggak paham bahasa Inggris, yang nggak paham bahasa Inggris silakan pakai translate. Tapi kalau yang udah terbiasa masang perkabelan atau paham jalur kabel, ya nggak usah pakai translate, pasti paham. Oke, kalau yang nggak paham, ini saya jelaskan. Di sini ada diterangkan yang namanya kabel merah, red, white, yellow, black. Merah, putih, kuning, hitam. Kemudian di sini ada jalur yang di tengah, itu untuk sinyal wire atau jalur sinyal untuk ke arah tachometernya. Set button itu untuk tombol penyetingannya, seperti itu. Oke, ini saya terangkan dulu jalur-jalurnya dari kabel yang di sini. Red itu untuk ke positif atau merah, kabel merah itu untuk ke positif aki 12 volt. Kemudian putih itu untuk ke 12 volt juga, kuning itu untuk ke 12 volt juga. Kemudian untuk hitam itu ke ground atau masa. Kemudian untuk yang di sini, yang di konektor dua kabel ini, itu untuk ke sinyal coil. Sinyalnya itu menuju ke negatif coil, seperti itu. Dan ini untuk cara penyetingannya, pakainya bahasa Inggris semua. Kalau nggak paham daripada lama, langsung aja ke proses pemasangannya, nanti di setting juga. Oke, langsung aja dieksekusi. NCP exclusive.
NCP exclusive. NCP exclusive. Akhirnya untuk pemasangan takometer Devi yang kecil ini dan mungil tapi sampai dengan 10.000 rpm atau sampai dengan 10 silinder. Jadi ini sudah selesai untuk penyambungan kabelnya. Memang saya tadi tidak memvideokan untuk penyambungan kabelnya karena repot banget, karena harus ditata di bawah dashboard ini. Nanti videonya jadi goyang-goyang lah, intinya kelamaan lah. Itu ya yang paling banyak komentar-komentar yang nggak tahu prosesnya tapi hanya komentar saja ya, intinya seperti itu. Dan saya mau menjelaskan jalur kabelnya buat teman-teman yang suka kamu tanya ya, itu yang paling saya gedek padahal udah saya jelasin sedetail mungkin di video yang saya upload ini ya. Jadi saya terangkan satu persatu kabel. Jadi kalau yang nggak paham diulangi lagi, kalau nggak paham lagi bawa ke bengkel, itu solusinya ya. Ini ya saya terangkan, ini kan ada dua konektor kabel yang terpasang. Satu konektor kabelnya ada yang isi 4 dan satu lagi yang isinya 2 kabel. Untuk yang isi 4 ini saya jelaskan dari yang isi 4 dulu. Itu ada warna merah, putih, kuning, dan hitam. Untuk yang warna merah itu kalian disambungkan ke ACC yang dari kontak, atau kalian bisa sambung juga ke korek yang ada di mobil. Itu biasanya ada yang masih normal koreknya ya, intinya seperti itu. Kemudian untuk yang warna ini ya, yang warna putih dan warna kuning itu disambungkannya itu ke kontak ACC satu, dan yang satunya itu dihubungkan ke lampu senja atau lampu kota seperti itu, karena nantinya dua kabel itu fungsinya untuk tampilan lampu background yang ada di takometer ini. Dan untuk yang terakhir yang ada di soket yang isi 4 kabel ini yang warna hitam, itu dihubungkannya atau disambung ke body atau ke ground atau ke negatif aki seperti itu ya. Kemudian untuk yang satu lagi ini yang konektor kabel isi 2 kabel yang warna merah dan hitam saja, itu untuk yang warna hitam seperti biasa dihubungkan ke body atau ke ground atau ke negatif aki. Kemudian kalau yang merah itu disambungkan ke negatif coil seperti itu sebagai sinyal untuk RPM-nya, biar agar jarum RPM-nya itu bisa naik ya. Maaf tenggorokannya masih agak kurang sehat ya, jadi seperti itu. Dan untuk tampilannya bagaimana? Ini tampilannya nanti bisa disetting dulu. Ini karena mobilnya Kijang 4 silinder, jadi harus disetting dulu penyesuaian di takometernya, harus disetting 4 silinder juga. Untuk penyetingannya ini ada tombol kecil di sini warnanya hitam. Nanti settingnya tinggal di pencet saja, tapi ini harus dalam kondisi standby. Ini ya untuk tampilannya tuh seperti itu. Tampilannya seperti ini. Untuk cara penyetingannya ditekan tombolnya dengan cara ditahan sampai bunyi tit gitu ya. Tuh. Sampai gitu, terus tekan lagi sekali. Sampai lampu birunya itu nyala, terus ditekan, ditahan lagi sampai jarumnya bergerak. Ya, seperti itu. Kemudian tinggal ditekan saja sekali. Nanti otomatis pindah sendiri ke angka-angka yang ada di takometer ini, menyesuaikan jumlah silindernya. Nih ya, tuh balik lagi, ini 1 silinder, 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder. Setelah ditemukan yang cocok di angka 4, ya udah didiamin aja tuh, kembali lagi. Habis itu tinggal dinyalakan mobilnya. Ya, seperti itu. Dan untuk shifternya kecil banget di sini ya, tuh di tulisan
peaknya itu sebagai shifter. Jadi ini kalau digas, tuh shifternya nyala John, walaupun nggak ada shifternya. Shifternya kecil, pakainya tulisan peak kayak gitu aja ya, atau dibacanya pik ya, intinya seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Semoga aja videonya bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau pasang takometer kayak gini. Sudah saya jelaskan secara rinci dan lengkap. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata saat pembuatan video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di next video, dadah.